pengajian kitab Nasha'ih Diniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridai beliau, Allah ridai kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat, barokah zahir batin dunia sampai kelak ada di akhirat. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qauluhu ta'ala wa takum minkum ummah ay jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, jadilah kalian wahai manusia, wahai umat, wahai jamaah, yad'una ilal khair, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Wa huwa a'nil khaira 'alal jumlati al-imana wa tha'ah. Apa kebaikan yang dimaksud? Yaitu keimanan dan juga ketaatan. Jadilah kita ini umat Nabi Muhammad yang senantiasa mengajak orang lain untuk beriman, semakin beriman, semakin bertakwa, dan juga senantiasa mengajak mereka untuk beramal soleh, beramal baik. Wa da'watu ila dzalik manzilatun indallah rafi'ah. Dakwah ilallah, mengajak orang lain untuk berbuat baik, beramal soleh, itu di sisi Allah merupakan derajat yang tinggi. Wa qurbatun ilallah azim. Dan dakwah kepada Allah, mengajak orang lain untuk taubat misalnya, itu adalah merupakan satu ibadah yang nilai pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, siapakah orang yang lebih baik di sisi Allah daripada orang yang mengajak orang lain untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak ada orang yang lebih baik di sisi Allah melebihi kebaikan orang yang berdakwah ila Allah. Karena itu khilaf di antara ulama, menjadi imam atau muadzin, mana yang lebih afdol? Ahli fikih khilaf. Ada sebagian ulama yang berpendapat menjadi imam lebih afdol. Kenapa? Rasulullah nggak pernah adzan. Rasulullah selalu menjadi imam. Berarti menjadi imam lebih afdol. Tapi sebagian ulama lain berpendapat adzan lebih afdol daripada imam. Kenapa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Allah sendiri yang mengatakan siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik. Adzan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ngajak orang lain untuk berbuat salat. Imam terima jadi. Yang ngajak-ngajak muadzin. Adapun Rasulullah enggak pernah adzan. Kenapa? Karena ajakan Rasulullah wajib. Seruan Rasulullah wajib. Orang yang enggak mampu di rumah wajib berarti untuk keluar. Kalau sudah Rasulullah yang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena itu sebagai bentuk rahmat kepada umatnya, Rasulullah enggak adzan. Bukan karena menjadi imam lebih afdol, enggak. Sebagian ulama mengatakan menjadi muadzin lebih afdol daripada imam. Karena itu dakwah ilallah, mengajak orang lain untuk berbuat baik, itulah kebaikan yang nilai pahalanya besar, merupakan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak heran, makanya enggak gampang orang dakwah. Enggak gampang orang itu ngasih nasihat kepada orang lain. Enggak gampang. Walaupun punya ilmunya, nggak gampang. Makanya nilai pahalanya besar. Lalu nggak gampang. Sebetulnya nggak ada sih pahala yang kecil dari Allah itu nggak ada. Nggak ada. Sebagian ulama mengatakan kalau seandainya aku tahu sekali tasbihku, subhanallah, diterima oleh Allah, maka seluruh penduduk kota aku jadikan kepada mereka jatah jamuan 3 hari 3 malam, sehari 3 kali. Sekali tasbihku kalau tahu diterima oleh Allah, pasti diterima oleh Allah, aku tahu. Syukuran 3 hari 3 malam, sehari 3 kali. Nggak ada pahala yang kecil itu, nggak ada. Cuman pahala yang lebih besar itu banyak. Pahala itu semuanya besar, tapi yang lebih besar ada. Pahala itu semuanya mulia, tapi yang lebih mulia banyak. Nah, karena nggak semua orang bisa dakwah walaupun punya ilmu.
maka Allah jadikan pahalanya sangat besar, kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk, barang siapa yang menyeru memanggil orang lain untuk menyambut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk mendapatkan pahala orang yang mengikuti ajakannya. Orang yang mengikuti seruannya, mengikuti panggilannya tanpa berkurang daripada pahala-pahala mereka yang mengikuti seruannya. Bukan berarti misal buka pengajian yang datang 10, maka yang buka pengajian dapat pahala 10 orang. Bukan berarti pahalanya 10 orang, berkurang jatahnya, kena pajak istilahnya. Enggak, bukan kena pajak. Gara-gara yang buka pengajian dapat pahala, kemudian pahala itu diambil daripada pahalanya yang datang. Enggak, pahalanya yang datang, yang nyambut pengajian tersebut, yang hadir di pengajian tersebut, yang nyambut panggilan seruan tersebut, enggak berkurang, tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang misalkan ngasih makanan misalkan untuk piring ini sampai kepada tujuan butuh 10 orang. Mungkin kadang-kadang orang itu kerupuk enak dipangan kerupuk ini. Tangan kedua payek enak iki, payek urang, payek teri, payek kacang akeh, urang teri, kerupuk sudah teri habis. Tangan ketiga tempe ini krenyes sih makan. Tangan keempat udah sampai ke tangan yang dituju habis. Karek segodok iwain teh. Bukan begitu. Bukan begitu. Allah memberikan pahala kepada yang mengajak, yang menyeru, yang memanggil, yang buka pengajian, yang azan. Pahalanya murni dari Allah, bukan diambil daripada yang mereka menyambut panggilan tersebut. Enggak, min ghairi ayyamqusa min ujurihi syai'un. Enggak berkurang sedikit pun. Enggak berkurang sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin kana lahu 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ah min ghairi ay yanqusa min athamihim syai'un. Sebaliknya wal iyadu billah, barang siapa yang ajak-ajak maksiat, barang siapa yang ajak-ajak maksiat, maka dia layak untuk mendapatkan dosa semua orang yang mengikuti ajakan dia tanpa berkurang dosanya orang yang mengikuti ajakannya dia. Lah aku dijak Beb, ya salah ide tak. Kamu tetap dapat dosa sempurna. Bukan pahala sempurna. Bukan gara-gara diajak terus manut berkurang dosanya, diberikan oleh Allah ditimpakan kepada yang ngajak. Enggak, yang ngajak dapat dosa sendiri, yang ngikut juga dapat dosa sendiri. Jadi nggak diterima alasannya orang yang lu saya diajak. Lah kalau diajak nyemblung sumur, mau? Nggak mau. Lah diajak masuk neraka kok mau? Kan aneh. Nggak berkurang dosanya kamu. Gara-gara Allah berikan dosa kepada yang ngajak, bukan berarti yang diajak, yang manut, yang nurut berkurang dosanya. Enggak. Kamu juga dapat dosanya. Makanya nggak mungkin kita ini lebih unggul daripada Rasulullah SAW. Nggak mungkin. Kenapa? Pahalanya kita pasti menjadi pahalanya Rasulullah. Sebaliknya Qabil adalah pembunuh yang paling berat dosanya di sisi Allah. Kenapa? Setiap terjadi pembunuhan di muka bumi, Allah timpakan dosa yang sama kepada Qabil, putranya Nabi Adam alaihissalam ketika membunuh saudaranya Habil. Jadi apapun kemaksiatan pembunuhan di muka bumi itu Allah timpakan kepada Qabil. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh muslimin muslimat di muka bumi, Allah berikan pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farq kabir. Apa? Perbedaan yang jauh. Siapa Rasulullah, siapa Qabil. Dan itu paling enak ya. Investasi pahala cara paling enak adalah ngajar atau dakwah. Itu paling enak.
Minimal kalaupun nggak ngajar langsung, nggak dakwah sebagai pelaku dakwah langsung, minimal yang ngajak-ngajak. Kenapa? Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga pernah bersabda, adalu alal khair kafa'ilin. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia pun berhak mendapatkan pahala pelakunya. Orang yang mengajak kepada kebaikan itu berhak mendapatkan pahala pelakunya. Loh, ini MLM kelas akhirat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. 5 soft penuh. Itu yang azan dapat pahala semuanya. Buka pengajian, yang datang misal 20, 30 orang, misal 20 orang, setiap orang ngajak satu orang lain atau berdakwah kepada orang lain, maka yang buka pengajian mendapatkan pahala berlipat ganda. Walaupun mati, asal ilmu itu tetap terus diamalkan dan terus dilestarikan ajarannya, syariatnya, walaupun di alam kubur tetap dapat pahalanya. Kita pernah tahu MLM ya, multi level marketing. Wah, paling sumpah kalau prospek kadang-kadang kita ya. Rotok dipaksa untuk masuk, ikut, itu khawatir penipuan atau bukan. Ini bukan penipuan. Ini bukan penipuan. Nanti kalau saya ikut up, yang apa namanya itu? Downline sama upline kalau salah namanya itu. Yang upline kaya, lah aku nasibnya apa? Ini podo sugine. Podo mlebu surga nih. Nggak ada. Oh, upline saya enak naik mobil Mercy. Aku ngejak-ngejak uang mulai isuk sampai pengin Pak Nikah oleh. Upline saya tambah kaya gara-gara saya sorok. Enggak, kalau ini enggak. Ini sama-sama masuk surga. Yang ngajak masuk surga, yang buka pengajian masuk surga. Yang hadir ngamalkan ilmu, yang ngasih ilmu juga sama-sama masuk surga. Lu kan enak. Lu kan enak. Cuman herannya kenapa orang nggak tertarik ya untuk dakwah, untuk ngajak-ngajak orang berbuat baik. Hah? Kenapa aku nggak tertarik? Saya ini masih begini, Beb. Ya sama, saya mau tanya kenapa jenengan sholat lo belum khusyuk? Saya ini masih, aduh kurang istiqomah, Beb. Mau ngajak-ngajak orang berbuat baik. Lah iya. Terus kenapa bapak atau ibu nyuruh anaknya sholat? Lalu bapak sendiri nggak khusyuk kok dalam sholat. Paham maksudnya? Dua kewajiban yang berbeda. Bukan berarti kalau kita melaksanakan kebajikan, berbuat kebaikan tapi nggak ngajak-ngajak orang lain, kemudian gugur kewajiban kita. Nggak gugur kewajiban kita. Minimal kita harus memberikan pengaruh kepada mereka yang bisa kita pengaruhi. Minimal itu. Siapa? Orang tua kepada anak, atasan kepada karyawan, pejabat kepada rakyat, kakak kepada adik, alim kepada awam. Wis, yang selevel tergantung keadaan. Nanti dibahas di kitab ini. Kalau anak kepada orang tua, gimana hukumnya? Nanti dibahas. Kalau rakyat kepada pejabat, karyawan kepada atasan, kan mereka bukan orang yang gampang dikasih pengaruh. Orang tua bukan orang yang gampang dikasih pengaruh, walaupun pengaruh baik, pengaruh positif, walaupun oleh anaknya sendiri. Alim berbuat salah, dikasih tahu sama yang awam, lo ustad, lo habib, lo yai kok begitu, belum tentu Bib dia terima. Apalagi yang selevel, Bib, wah nanti malah ngamuk, malah gegeran, malah gelut. Gimana? Nanti dibahas di kitab ini. Jangankan ke situ, kita kepada orang yang bisa kita kasih pengaruh tuh, kadang-kadang kita ini dakwahnya minim. Alasannya macam-macam. Sholat itu nggak nunggu khusyuk, dakwah itu nggak nunggu jadi orang soleh. Sambil jalan, sambil sholat, sambil khusyuk, sambil dakwah ngajak orang berbuat baik, sambil jadi orang soleh. Lah kalau nunggu orang soleh, sampai kapan kita ini bisa jadi orang soleh? Nah, terus nggak jelas berarti sampai kapan kita ini bisa dakwah. Memulai langkah untuk dakwah nunggu soleh. Lah kapan mulainya? Ya nggak bisa. Ngajak orang berbuat baik, memberikan nasihat berdakwah kepada mereka, kepada orang yang ada di lingkungan terkecil kita, keluarga kita, itu bisa kita lakukan malam ini.
Lah kalau jadi orang soleh setahun yakin kita jadi orang soleh. Kalau lulus SMA 3 tahun lulus jadi orang soleh nggak jelas. Kapan? Sampai mati belum tentu jadi orang soleh. Terus kapan dakwahnya lo begitu? Wah berarti peluang dakwah tertutup sebagaimana setelah mangkatnya Rasulullah SAW. Selesai berarti. Wes. Enggak, bukan begitu. Iya. Bukan nunggu kaya baru sedekah. Sedekah sampai kaya. Bukan nunggu cinta sama Nabi baru sholawat. Ya enggak, sholawat aja terus sampai cinta. Dakwah aja terus sampai soleh. Begitu sudah. Begitu. Karena itu eman ya kalau kita ini kehilangan pahala, kehilangan kesempatan yang demikian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak heran kalau dalam kitab Nasha'ih Diniyah Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengagung-agungkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah telah menjadikan dakwah, telah menjadikan ajakan dalam perbuatan baik, telah menjadikan nasihat kepada sesama muslim itu paling afdolnya ibadah. Ya Allah, Imam Haddad nih, kitabnya yang kita baca sekarang, rotibnya yang sering kita baca, itu beliau mengatakan segala puji bagimu ya Allah, karena engkau telah menjadikan dakwah sebagai paling afdolnya ibadah. Nasihat kepada muslimin itu adalah paling afdolnya ibadah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Innal insana lafi khusrin. Manusia ini umumnya dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Pertama, orang yang beriman, beruntung. Alhamdulillah beriman. Kemudian apa? Wa amilus sholihat. Orang yang beramal soleh. Dua. Yang ketiga apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat, wasiat akan kebenaran dan juga kesabaran. Bukan sabar itu dalam urusan kalau dapat musibah sabar, bukan itu aja. Tapi apa? Ayo sing telaten melok pengajian. Ayo istiqomah, ayo khusyuk, hudur hatinya ketika hadir dan seterusnya. Itu juga watawasau bis sabr. Loh, pertanyaannya sekarang, tawasau bil haq dan juga tawasau bis sabr kan termasuk amal soleh. Kan amal soleh. Mengajak orang untuk sabar, mengingatkan orang akan kebaikan, itu kan amal soleh. Kenapa Allah sebut lagi? Karena itu memiliki keutamaan lebih daripada amal soleh yang lain. Contoh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar banyak malaikat turun atas izin perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu. Siapa ar-ruh di situ? Malaikat Jibril. Loh. Lah kok disebut 2 kali ya? Turun malaikat dan Jibril. Loh, Jibril apa bukan malaikat? Oh, Jibril itu malaikat, cuman Allah sebut secara khusus. Kenapa? Kemuliaan Jibril di atas para malaikat. Gitu. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Apakah tawasau bil haqq, tawasau bis sabr itu bukan amilus sholihat? Amilus sholihat. Cuman paling afdolnya amal soleh. Makanya Allah sebut secara khusus. Itu loh. Kan eman. Nah, jenengan ngajak orang satu untuk berbuat baik, itu pahalanya besar. Belum lagi kalau diamalkan sama dia, belum lagi kalau didakwahkan lagi kepada orang lain. Contoh, orang tua ngajak anak untuk misal, ayo nak ahli sedekah nak minimal sejumat sekali. Iya, setiap Jumat kita sedekah. Bapak sedekah, ibu sedekah, kakak sedekah, kamu sedekah, adik sedekah. Ayo, keluarga sedekah yuk. Diamalkan. Berapa pahalanya kita? Meninggal kita, pasti anak akan ingat-ingat. Oh, sedekah ini amalnya keluarga. Ada amalnya keluarga itu ngaji. Sudah maghrib isya, wis nggak ada yang keluar dari rumah, ayo ngaji. Ada yang amalnya keluarga itu puasa, ada yang amalnya keluarga itu tahajud, ada yang amalnya macam-macam ya. Ini enggak sedekah misalnya.
Kita meninggal sebagai orang tua, anak kita, wah, ini didikan orang tua saya. Kalau saya putus pedot amalan sedekah, kesian orang tua saya, tetap tak lanjut no. Putunya kita sudah meninggal, cucunya kita ngelihat anaknya kita ahli sedekah, pasti dia juga kepingin menjadi seperti bapaknya. Loh, itu pahalanya bukan hanya untuk anaknya kita. Kita sebagai kakek neneknya cucu kita dapat pahala. Lah kalau turunan kita sampai kiamat gimana? Kalau turunan kita sampai kiamat gimana? Berapa pahala yang Allah berikan kepada kita? Padahal kita sudah nggak beramal saat itu. Stop dari amal. Suki-suki karena dewi. Naik terus derajatnya tanpa harus banyak susah payah dari kita. Karena itu orang itu selagi hidup di dunia nggak ngerti nilainya pahala. Nggak ngerti nilainya pahala. Nanti kalau sudah meninggal di alam kubur baru dia ngerti nilainya pahala. Orang itu selagi hidup di atas dunia dia nggak ngerti pentingnya akhirat. Sama orang itu kalau nggak mati nggak ngerti arti hinanya dunia. Nggak ngerti arti hinanya dunia. Selagi kita hidup kita nggak ngerti pentingnya akhirat. Nyari bekal, nyari modal, nyari kendaraan nggak ngerti. Mati baru. Ya Allah, coba ya Allah seandainya umpamanya kalabal huwa ghailuha, itu ucapan orang yang nyesel yang itu sudah, tapi nggak bisa dibaleni. Sebaliknya, kita ini nanti kalau sudah di akhirat baru tahu betapa hinanya dunia. Wah, yo saya ingin dunia. Untuk dunia ada aja waktunya, tapi untuk dakwah ngajak orang berbuat baik, bahkan memberikan nasihat kepada anak istri kita itu, mana waktunya kita? Mana? Loh, maaf, nasihat bukan cuma ngamuk loh ya. Mungkin anak kita, naudzubillah, mungkin anaknya orang sekarang ini mokong walaupun dia nggak pernah berhenti dari kenakalannya. Kenapa? Nggak pernah sampai ke telinga mereka ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dong. Ya luwih mandi ucapannya Kanjeng Nabi. Nah, ojo ngono, dosa. Nabi bu tahu ngomong, pernah bersabda begini, artinya saja. Artinya tok, ya beda. Nabi. Tapi kalau kita ngamuk tok, nggak ada nasihat yang dibarengi dengan syariat, ya berat. Barokahnya, manfaatnya, nilainya nggak seberapa. Karena itu pentingnya hadir pengajian, ya itu. Bukan, ayo kita jadi orang baik. Bukan. Di mana-mana secara umum, yang sholat lebih banyak daripada yang hadir pengajian. Yang sholat 10 shom, yang hadir pengajian 5 shom. Pertanyaannya kenapa? Karena orang di zaman ini menganggap penting sholat tapi nggak menganggap penting ilmunya sholat. Yang penting kelakon, yang penting terlaksana, ilmunya wis kasep. Wah, jangan khusyuk, wudunya masih belum beres. Oh, ternyata wajib itu loh kan? Sering kan kita ada pengajian kalau sudah dibahas fikih tadi itu. Terus ya apa bib sholatnya saya? Loh, gimana bib hukumnya puasa saya kalau begitu? Lah kan? Makanya jangan asal kelakon. Akhirnya kapan kita tahu? Loh, terus gimana? Makanya belajar. Satu. Yang kedua, contoh. Kalau kita punya anak kecil masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita ajak ke masjid ya. Kita ajak. Walaupun anak tadi itu belum wajib sholat. Kan begitu ya, kita ajak. Tapi anehnya ketika anak 7 tahun diajak ke masjid padahal belum wajib sholat, tapi anaknya umur 17 wajib sholat gak diajak lagi ke masjid. Loh, aneh apa enggak ini? Aneh bin ajaib tapi nyata. Gak wajib dijak, kapan wajib gak dijak? Loh kan aneh. Nih, kita ini punya anak nih pasti. Secara umum ya, kita punya anak. Mana anaknya kita? Di mana? Bersama siapa? Sedang apa? 3 pertanyaan ini. Di mana? Bersama siapa? Sedang apa? Ini dakwah. Jangan berpikir dakwah itu waduh harus mondok. Apa menjadi calon bapak, calon ibu harus mondok dulu? Enggak. Apa mau kawin itu harus mondok dulu? Harus hafal ini, hafal itu? Enggak.
Itu dakwah. Nah, kamu nanti maghrib kemana? Nggak ada pak, ikut bapak ke masjid, hadir pengajian, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Anu pak, gak kate anu-anuan. Anu apa? Janjian sampai konco, bapak kok konco. Gitu seharusnya kita kan enggak. Jarno bib jenenge arek enom. Lho ya apa sih? Ucapan apa yang jarine arek Jarno bib si arek enom? Apa ucapan apa yang coba? Ucapan apa coba? Kalau anaknya kita umur 7 tahun, kenapa kok dijak ke masjid? Kok kita ngomong Jarno bib si arek cilik? Ayo coba. Lu kan kuali, misal anak kita ajak 7 tahun ke masjid tidak gelem, ya dikerasi. Iya, jangan dikerasi, diperintah sholat gak ke masjid tidak apa-apa sih ya. Bertahap. Enggak, kita nggak ngomong begitu. Jarno bib arek cilik, enggak. Justru sebetulnya kalau anak kecil Jarno disini. Kalau memang nggak mau, bingung sama mainan, misalnya ya, bingung sama lapar makan, bingung ambek apa, ya wajar. Si arek cilik belum sempurna akalnya, belum dewasa. Lalu 17 tahun. Jarno bib arek enom, ya kuali. Makanya masjid di mana-mana sekarang sepi terus. Gak ngenteni corona. Apa mengenai corona? Kenapa? Kapan wajib sholat gak diajak? Kapan si cilik dioprak-oprak? Lu kuali. Anak kecil, ayo nak, anu pak. Ya wis, meni lo yo. 2 kali 3 kali dipenging. Gak usah dikerasi. Tapi anak remaja 17 tahun wajib sholat, lalu sudah balik gak kate anu-anuan. Anu pak, temen bapak itu konco bapak diajak seharusnya. Waduh bib, anak sekarang bib kalau dikeras bib, waduh. Loh, saya mau tanya, sekarang kalau nggak ngerasi anak dalam urusan prinsip, solusinya gimana? Sebutin pada saya. Kesunai. Urusan sholat, urusan prinsip. Belajar ilmu agama, urusan prinsip. Waduh beb, dikerasi anak saya ini. Dituturi tambah wani beb. Tuturi handayani, dituturi tambah wani. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya mau tanya, urusan prinsip, solusinya gimana? Jangan ngasih alasan tapi nggak punya solusi. Ini syariat. Keras dalam urusan prinsip wajar itu. Wajar. Kadang-kadang orang tua sekarang ini kebacut, tulingan HP, anak umur 5 tahun, pelayon, senggol HP ini ngampleng, ayo, njewer, hati-hati lah, dolin, kakek tak bapak si SMS-an nih, lo aja pak, ngampleng, nyewer, ayo, kok gak ngomong, aduh, arek saya kira dikerasi tambah ngawur, ayo, si ngawur bapaknya. Umur 5 tahun, gak sengojo, namanya arek layon, bingung gak HP, mentolong ngampleng anak, terjadi depan mata itu. Orang sekarang ini banyak, orang tua sekarang zaman sekarang ini, orang tua zaman sekarang banyak alasan, ngejak anak kebaikan banyak alasan. Nanti ada alasan lagi, aku disik yang ngono beb Jarno. Alhamdulillah tuwe-tuwe saiki koyo ngene. Loh, siapa yang tahu kalau anaknya kamu masih hidup berapa lama dan akan seperti kamu? Saya dulu nggak pernah sholat, beb. Alhamdulillah saya 5 waktu di masjid. Anaknya kamu, Jarno, beb. Aku disik yang ngono. Loh, siapa yang tahu anaknya kamu kapan dewasa, bakal tobat, beramal soleh, masuk masjid, sholat 5 waktu. 1. Yang kedua, siapa yang tahu kalau bisa anaknya kamu meninggal? Itu bom waktu nanti di akhirat. Bom waktu itu, nggak usah dibeledak dewe nanti di akhirat. Anak sudah meledak dia di akhirat, naudzubillah. Yang pertama kali celaka orang tuanya. Ini loh keanehan orang zaman sekarang. Kakek alasan urusan syariat, kakek alasan. Dia merasa bangga dengan amalnya dia. Aku sing ini, aku sing ngono. Kita nggak ditanya tentang dosanya kita akan ditanya orang dosanya anak kita, istrinya kita. Hati-hati, dakwah. Misal kita sholat 5 waktu, alhamdulillah di masjid, masya Allah, soft pertama luar biasa, hadir pengajian, istiqomah. Pertanyaannya, pernah nggak amal-amal tersebut yang nilainya luar biasa, pahalanya demikian besar, membuat kita sampai kepada Rasulullah SAW dengan mimpi minimal dengan beliau? Enggak lah. Kenapa? Ada hijab, ada penghalang. Apa hijabnya? Apa penghalangnya? Kadang-kadang orang sekarang yang laki ahli istiqomah pengajian, yang laki ahli
Sholat berjamaah di masjid, mungkin sholat pertama, tapi istrinya keluar buka kerudung. Mek nang tonggo beb, dipikir istrinya Rasulullah nggak punya tonggo tadi. Cuman ke pasar Ustaz, loh lah istrinya Rasulullah, sahabat-sahabat perempuan dulu tuh nggak punya pasar tak mereka. Kakean alasan nggak mau kembali ke syariat, enggak, nyorok nawai dewi dengan alasan-alasannya dia, bikin dia susah itu namanya. Lawang syariat kok dinyang, ya apa sih? Syariat dinyang, jenengan pergi ke Indomaret, ke Alfamart pernah ngenyang? Jelas larangi, tapi gak tahu ngenyang. Urusan syariat dinyang. Tak. Orang tua zaman sekarang begitu. Orang tua zaman sekarang begitu. Dipikir dakwah itu kemana? Pegang mic, penampilan. Anak istri cukup jadikan mereka ladang dakwahnya kita. Selesai. Pahalanya besar, nggak kelakon dosanya gede. Selesai. Pilihan hidup di tangan kita. Enak kan? Enak. Pilihan hidup di tangan kita sekarang. Kepingin masuk surga, kepingin. Apa modalnya kita? Sholat berjamaah, belum tentu. Kalau anaknya kita, maaf, ahli narkoba, naudzubillah. Oh, saya hidup 3 hari sekali khatam Al-Quran. Anaknya kamu, ahli porno. Yakin? Amalnya kita itu loh, bacaan Al-Quran nggak ada tadabbur, sholat nggak ada khusyuk, puasa nggak ada ketakwaan. Saya begini, saya begitu. Amalnya kita ini sudah diragukan, diperparah dengan kita menelantarkan anak kita, putra putri kita. Ya jurmu umur di akhirat, naudzubillah. Loh kok medeni sih Habibie? Loh ya apa sih? Rasulullah itu basyiran wa nadhiran. Rasulullah itu sebagai penyampai kabar gembira, juga penyampai peringatan. Bukan Rasulullah itu medeni, ini kenyataan yang setiap orang punya resikonya masing-masing. Kenyataan bukan sekarang, ketika mati baru kenyataan itu. Bukan medeni. Dadi wedi temenan kapan mati dalam keadaan yang enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang sekarang kadang-kadang lupa sama keluarga, kadang-kadang. Kadang-kadang kita sendiri lupa sama keluarga. Kita merasa, wis mari. Mana mari itu? Amalnya kita baru mesti diterima. Diperparah sama anaknya kita. Ya apa nasib kita? Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Ini penting, dakwah ini. Ini dakwah. Anak istri itu dakwah. Istri disuruh jilbaban nggak mau, beb. Istri, saya sering sampai sekarang ojo mandi jilbaban, sholat, saya sering masih dapat keluhan. Suami mengeluhkan istrinya nggak sholat. Sering sampai sekarang ini. Banyak pertanyaan yang disampaikan ke saya langsung atau melalui SMS. Beb, saya punya istri ini nggak sholat, beb. Kon sholat, angel. Kadang-kadang saya ngomong sama mereka, pertama lah kamu dulu milih calon ibu apa calon istri? Kalau milih calon istri ya begini akibatnya. Tapi kalau kamu milih calon ibu ya nggak begini. Calon ibu buat anak-anaknya kita ya nggak begini. Mikir kita, wayu, soge, anak tunggal, wong tuane umur 70 bisa, cocok ini. Tapi apa? Nggak sholat. Loh, saya cari bukan calon istri, saya cari calon ibu. Saya cari calon ibu. Oh, gak cocok. Sederhana, Bim. Sederhana. Yo, gak elek, mek gak ayu, Bim. Tapi saya nggak subuh, nggak zuhur, nggak sampai isya kecuali ketemu di masjid. Waduh, perempuan seperti ini jarang. Sebagaimana laki-laki seperti ini jarang. Anak sekarang ketemunya di medsos, ketemunya di Facebook, ketemunya di WA, bukan di masjid. Makanya tambah lama tambah bobrok keturunan Nabi Muhammad ini. Kenapa? Lah ketemunya di medsos, bukan ketemunya di masjid. Tapi ya wajar sih, nggak ketemu di masjid ya. Kenapa? Lah mana anak lakinya, lah mana anak perempuannya? Ya pantas ketemu di kafe. Kenapa? Ya memang sekarang mereka ada di sana. Ya pantas kalau ketemunya di bioskop, ya pantas. Na'udzubillah min dzalik.
Kadang-kadang orang tua sekarang ini ahli itu, tapi anaknya pacaran dibiarkan. Dipikir gak apa-apa, bapak ibu disik yo pacaran. Lho yo sih. Ini cara berpikir yang gimana saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dalil nggak ada, logika juga nggak masuk. Gak apa-apa, bapak ibu disik pacaran, Kok jodoh lah ketemu dewi. Loh, memangnya dari pacaran ketemu jodoh? Panjang bahas masa seperti ini. Nggak ada. Yang kita tularkan kebaikan bukan keburukan. Jarno bib jenenge arek nom, nularkan keburukan. Jarno bib sik enom lek kudungan ku karo sing lirik, nularkan keburukan. Jarno bib angel dijak nang masjid jenenge arek enom, nularkan keburukan. Jarno bib pacaran aku dhisik ya ngono, nularkan keburukan. Nah, mana kebaikannya kita? Wis ngejak sing apik ya ora. Malah nularkan keburukan. Jarno. Hati-hati loh. Anak ketika kita kasihani di dunia, mereka nanti di akhirat nggak kasihan sama orang tuanya loh. Hati-hati loh. Bukan kemudian nanti di akhirat mereka nggak manggil-manggil namanya kita sebagai orang tua. Gara-gara apa? Bapakku bisa seakan nang aku saiki seakan nang bapakku. Enggak. Ketika kita nggak kasihan ketika kita kasihan di dunia kepada anak kita, dibikin nangis kita nanti di akhirat. Makanya ucapan ini akan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, seolah-olah penting nggak penting. Kita nggak berani ngomong penting, kita nggak berani ngomong nggak penting, tapi mau penting lah kok kayak dilakoni. Buat kita ucapan seperti penting nggak penting. Kenapa? Kita nggak berani ngomong ini nggak penting, tapi mana kelakoni? Mana perbuatannya kita? Loh, berarti kan harusnya penting kelakon. Mau dibilang nggak penting ya nggak mungkin lah, syariat nggak penting gimana? Ya. Sama seperti anak kecil, ketika kita bikin teh panas, tapi namanya anak kecil ya, gak sabaran kadang-kadang ya. Ditarik-tarik tangannya bapaknya, kepingin teh panas nak, namanya anak umur 5 tahun nggak ngerti panas, nggak ngerti, ngotot. Cara-cara satu-satunya gimana? Gini tangannya, ini nyes. Mari. Sama, kita ini begini, naudzubillah. Cuma naudzubillah min dzalik. Neraka itu sorong. Adab kamu itu pedih. Ngajak anak itu penting. Dakwah kepada mereka itu kewajiban orang tua. Nyuruh anak sholat wajib, nyuruh istri pakai kerudung itu wajib. Penting nggak penting? Celup nang Gusti Pikiran neraka jelem baru. Sorong. Wis terlam kasep. Itu dakwah. Jangan jenengan, saya ini ngajar kemana-mana. Kalau nggak dakwah kepada anak, ngajari mereka sholat, ngajari mereka wudhu, ngajak mereka sholat dan seterusnya. Nggak dakwah, nggak ngajari mereka, dosa gede. Walaupun saya dakwah kemana-mana, kalau perlu sampai ke akhirat saya dakwah, kalau perlu masuk ke dalam kuburan saya dakwah. Tapi anak saya, istri saya terlantar. La yalghallaha ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahli. Dikatakan dalam hadis tidak ada orang itu menghadap kepada Allah dengan memikul dosa yang lebih berat daripada dosa menelantarkan anak istri keluarganya dalam urusan agamanya. Ya Allah. Ya Allah. Betul ucapan Uwais Al-Qarni ya. Ketika mengais sampah untuk makan Uwais Al-Qarni ini, rebutan sama anjing. Karena rebutan, akhirnya dapat roti di separuh. Anjing, ini buat kamu, ini buat saya. Nanti dapat apa misalkan, paruh lagi, ini buat kamu, ini buat saya. Gak usah rebutan. Terus Uwais Al-Qarni mengatakan, bisa jadi kamu lebih baik dari saya, anjing. Kenapa? Kamu kapan saya masuk neraka, saat itulah kamu lebih baik daripada saya. Hati-hati. Lah kita ini gimana nasibnya? Kok kayaknya rungono gak jadi menungso enak ya? Ya nggak mungkin kan kita berpikir seperti itu. Mosok berpikiran serungono tak ada menungso wis soro. Bukan begitu seharusnya. Kita tercipta sebagai manusia, makhluk yang paling mulia, bahkan kemuliaan kita ngalahkan malaikat, ya karena tanggung jawabnya kita.
Siapa yang mau kita sebagai anjing? Anjing itu loh, anjing itu nggak pernah kepingin jadi anjing. Pernah Nabi Nuh alaihissalam ngelihat anjing, matanya 4. Zaman Nabi Nuh, matanya 4, kerentek dalam hati, nggak ngomong Nabi Nuh, kerentek dalam hati. Mbok salawis asu, motone 4. Kerentek dalam hati Nabi Nuh, ngomong anjing itu, Nuh, kamu nyacat siapa? Nyacat Allah atau nyacat aku? Kalau nyacat Allah nggak pantas. Kalau nyacat aku, seandainya aku bisa memilih untuk tercipta, aku tidak tercipta sebagai anjing. Aku nggak punya hak untuk memilih. Lah mau ada orang sekarang romo kata dia minum so. Makanya isinya surga itu manusia, bukan hewan. Kenapa? Karena manusia makhluk yang paling mulia. Begitu juga dengan neraka. Isinya neraka bukan hewan, nggak ada hewan masuk neraka, yang ada manusia masuk neraka. Isinya surga manusia. Kenapa manusia lebih baik daripada hewan? Isinya neraka manusia. Kenapa? Lek kadung elek luwe elek di mana? Kewan. Karena itu besar ya tanggung jawab kita ya. Secara pribadi besar. Kapan kawin luwe gede, kapan duwe anak luwe gede. Karena itu iya, kita harus sama-sama berdakwah kepada keluarga kita. Nah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayo kita ajak diri kita pribadi, kita ajak keluarga kita untuk selamat dari api neraka. Kalau anak kita naudzubillah gagal selamat dari neraka, jangan tanya surga di mana. Jangan kita tanya surga di mana. Anak kita masuk neraka, istri kita masuk surga. Jangan tanya sama malaikat nanti di akhirat, malaikat surga di mana? Surganya kamu di mana anakmu? Anakmu di surga, kamu di surga. Istrimu di surga, kamu di surga. Tapi karena anakmu di neraka, maka tempatnya kamu bukan di surga tapi neraka. Istrimu di neraka, bukan surga tempatnya kamu, tapi tempatnya kamu adalah neraka. Ayo, mumpung kita masih punya umur sama anak kita, mumpung kita masih punya umur, mumpung ada kesempatan untuk didik. Kita nggak tahu yang meninggal mereka dulu atau kita dulu, kita nggak tahu. Kita masih hidup pulang dari sini, kita nggak tahu. Tapi itu kewajiban kita. Sehari, 2 hari, 3 hari kita nggak tahu. Tapi mulai sekarang perhatikan betul. Nasib saya tergantung anak saya, istri saya juga, bukan hanya tergantung saya. Nasib saya bukan hanya tergantung saya, nasib saya juga tergantung anak dan istri saya. Bagaimana saya memberikan pendidikan Islami kepada mereka. Ada yang kita kepingin, Bib, doakan Bib, saya kepingin punya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya yuk, kita berpikir gimana didik anak kita menjadi anak yang soleh solehah, istri yang solehah, dan kita mensolehkan diri sehingga anak kita kapan soleh, istri kita kapan solehah, kita juga menjadi orang soleh. Sakinah, mawaddah, warahmah akan ada dengan sendirinya. Nggak butuh doanya para wali sekalipun, nggak butuh doanya orang soleh sekalipun, nggak butuh doanya ulama sekalipun. Kadang-kadang orang sekarang gampang minta doa, tapi baru mari nggak ada usahanya, nggak ada ikhtiarnya. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, bayangkan, kalau ada suami punya istri nggak sholat, atau istri sholat suaminya nggak sholat, rusak, akad nikahnya rusak. Jadi hubungan suami istri setelah itu adalah zina. Untung kita bukan penganut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Coba enggak zina semuanya orang zaman sekarang. Kenapa? Yang laki sholat istrinya enggak, yang istri sholat suaminya enggak. Untung dalam mazhab Syafi'i tidak sholatnya salah satu atau dua-duanya di antara suami istri tidak sampai merusak hubungan pernikahan. Maksiat tapi nggak sampai merusak pernikahan seseorang. Karena itu cari calon ibu. Kemudian apa? Dakwah kepada istri kita. Istri kita belum sholat, dakwah. Sudah ngotot, ngamuk, macam-macam sudah saya lakukan, keras, mulai sing halus sampai sing keras. Wes sudah. Maaf, nggak ngomong pegat, tapi jangan dipertahankan. Itu namanya sama seperti orang megang granat. Selamat kalau dicul, kalau digenggam terus
Bukan tangannya yang hilang, kepalanya juga bisa hilang itu. Duwe bojo gak sholat, ya jangan kesusu dipegat. Tapi gimana? Ayo diajak, kasih contoh. Ayo dipenging. Ketemu orang soleh bawa air, tapi kita ngajak, bukan cuma bawa air minta doa, tak ngajak, dua-duanya kelakon. Tak ada no morotuwo coba, bapak ibu ini masya Allah kok. Dulu pernah belajar sama-sama, mungkin dia punya orang yang disegani, punya orang yang dia anggap mulia, laporno. Tolong nasihati istri saya, ya Allah istri saya masih begini, masih begitu, tolong. Ya. Punya teman, misalkan temennya alhamdulillah sholat, iki kok gak sholat, tolong anak-anak koncomu bojoku. Suami juga begitu. Istri kepada suami juga begitu. Cuman kewajiban istri tidak sejauh kewajiban suami. Dosanya istri, dosanya suami masalahnya. Dosanya suami tidak menjadi dosanya istri. Kapan istri masuk surga, suami masuk neraka, istri nggak katut masuk neraka. Tapi kapan suami masuk surga, istri neraka, suami katut. Makanya bebannya di suami. Sama seperti kernet itu loh. Kiri. Ya sopir tergantung. Mau kiri atau lanjut apa enggak terserah. Tapi tanggung jawab di sopir, bukan di kernet. Bukan di kernet. Sama istri kita juga begitu. Mereka cuma bisa ngajak kepada suami, tapi suami gak gelem manut, ya wis. Mungkin si istri termasuk Asiyah imra'atu Fir'aun, bojone kaya Fir'aun, tapi dia seperti Siti Asiyah. Ada kalanya mungkin yang laki seperti Nabi Lut. Nabi, tapi istrinya masuk neraka. Tapi naudzubillah, jangan sampai istrinya nggak baik, suaminya juga nggak baik. Kita kepingin kita seperti Nabi Muhammad, istri kita seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah. Ayo bareng-bareng. Atau mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang zahir, ilmu yang barokah zahir batin dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan ilmu ini dibarengi dengan taufik dan hidayah sehingga ilmu ini mudah untuk kita amalkan. Kadang-kadang orang sekarang ini halah sih ngomong sih enom. Enggak apa-apa. Nanti di akhirat kita akan tahu apakah ilmu di kotak-kotak karena lek kiai sepuh ngomong nggih Masya Allah, berhubung sih ngomong si enom, kemeru, alah, rokok, mosok, aku, pamannya Iman sama ponakanku dewi, arek ambu kencur ini, hati, jangan ada kesombongan dalam hatinya kita. Karena itu orang soleh selalu minta, ya Allah tampakkan yang baik adalah baik dan berikan kepada kami rizki untuk bisa mengikuti yang baik. Ya Allah tampakkan kepada kami yang syar adalah syar, dan berikan kepada kami kemampuan untuk bisa menjauhi apa yang syar, apa yang buruk. Itu adalah doa daripada orang-orang soleh yang tidak ada kesombongan dalam hati mereka untuk menerima kebenaran. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna